Oke, kita mulai aja ya. Kan ini ada 111 peserta dari 250 ya. Nanti kalau di screenshot apa pesertanya ya saat mulai sama pas akhir ya. Kita mulai saja ya. Pada kesempatan pagi ini saya akan melakukan perkuliahan ya. Kemarin memang jadwalnya memang udah Danasya ya. Karena berhalangan jadi dialihkan ke saya ya. Bentar saya screenshot dulu. Bisa dibaca ya, bisa hmm, dilihat. Hmm, Bisa dilihat ya. Bismillah bisa dok. Oke. Hmm, mulai. Kita akan membahas mengenai trauma pada jantung dan pembuluh darah ya. Banyak sekali nanti ada dissenting aorta, ada aneurisma ya, ada pseudoaneurisma, banyak sekali ya pembuluh darah. Ada cedera di katupnya ya, temporal di jantung, banyak sekali nanti kita bahas dikit-dikit ya, karena level kompetensinya hanya diagnosis kan, sampai diagnosis ya, nanti kita hanya sampai ke diagnosis saja. Oke, tujuan pembelajaran ya supaya kita bisa melakukan tata laksana awal kasus dan bisa mendiagnosis ya. Tujuannya untuk mendiagnosis. Ya, terlukaan pada jantung akibat trauma menyebabkan kondisi klinis yang kritis ya. Menyebabkan perdarahan, bisa shock berat, bisa tamponade jantung, iskemik miokard. Ya, hal ini dapat mengancam nyawa. Jadi, semua trauma pada jantung itu bisa mengancam nyawa. Nah, Izin dok. sebelum kita Mohon maaf bahas, dok. hmm? Slide-nya tidak bergerak dok. Masih di judul. Ah, Slide-nya tidak bergerak masih di judul. use screen sharing. Oke, share ulang. Oke, udah bergerak belum? Udah belum? Sudah dok. Oke, ya. Seperti kita ketahui anatomically ya, eh, anatomi kita penting banget ya sama fisiologi ya. Kalian kan tahu jantung itu ada di rongga torak. Nah, rongga torak itu diliputi oleh sebuah dum-dum itu kayak ruangan ya. Ya, seperti kita ketahui di depan ada sternum. Ya, dum yang kuatnya sternum, ada poste ya, ada tulang belakang, ada otot-otot yang melingkupi itu. Jadi trauma jantung dan pembuluh darah pada rongga torak hanya terjadi pada yang high energy trauma ya, trauma yang bertenaga besar. Kemudian eh, kalau trauma itu pasti ada yang trauma tumpul, ada yang trauma tajam ya. Kalau trauma tumpul ya jelas ya, benar-benar tumpul ya. Kalau tajam banyak ya, bisa karena peluru, bisa karena senjata tajam. Itu kita secara garis besar kita bedakan dua itu. Ya. Pada kasus-kasus trauma jantung itu membutuhkan tindakan segera, kecepatan cepat dan tepat ya. Terus transportasi ke rumah sakit. Nah, ini penting juga ya. Kemudian tindakan life saving ya. Kalau terjadi temporada jantung, ya, dilakukan perikardiosintesis ya. Kalau di pendarahan intratorakal atau hematotorak kita pasang drain ya untuk kontrol pendarahan dan untuk ventilasi darah nafas. Tindakan definitifnya ya bisa rekonstruksi atau kardioterapi. Nah ini Wilson ini ya memetakan ya kalau di trauma jantung itu lebih banyak dari luka tusuk ya. Eh,
dari luka tusuk itu banyak kan 10 sampai 15% kasus hanya 10 sampai 15% yang bisa sampai ke rumah sakit hidup ya sisanya meninggal semua di lokasi atau di perjalanan ya. Jadi dari luka tusuk jantung 50%, 10% sampai 15% yang bisa sampai ke rumah sakit. Jadi kan persentasenya cukup kecil. Banyak kan meninggal di tempat atau di perjalanan. Ya, sejarah ini pada zaman dahulu dokter menganggap tabu untuk menjamah atau mengoperasi jantung. Ya, operasi jantung yang pertama berhasil itu di Amerika ya tahun 1881. Kemudian kemudian di Jerman ya, dan kemudian banyak sekali setelah tahun 53 ya, karena ditemukan mesin untuk jantung dan paru. Jadi ya kalau trauma pembuluh darah itu oh, lebih tua lagi ya. Dia sebelum Masehi ya. Pada saat Hippocrates itu kontrol perdarahan dilakukan dengan memberikan besi panas ya. Jadi perdarahan hebat dikasih besi panas supaya berhenti dia ya. Terus di era selanjutnya itu di Prancis ya, tahun 1553 itu mulai ada diligasi pembuluh darah ya untuk kontrol perdarahan. Terus kemudian untuk era saat ini ya bisa kalau pembuluh darah kecil memang kita bisa ligasi, tapi kalau pembuluh darah main arteri ya pembuluh darah besar itu harus kita rekonstruksi ya. Bisa nanti kita bahas ada yang langsung disambung, ada yang pakai graft ya, interposition graft atau bypass itu juga nanti sedikit-sedikit kita sambung, tapi tujuannya di sini kalian hanya sampai mendiagnostik ya. Nah, anatomical jantung ya kalian udah tahu tadi jantung berada di rongga torak ya, terutama yang sebelah kiri ya. Memang ada yang di sebelah kanan sedikit ya. Nah, penting kalian pembuluh darah pembuluh darah jantung yang masuk ya, dan pembuluh darah jantung yang keluar ya, selaput jantung ya. Selaput jantung itu nanti banyak sekali ya bagian-bagian lapisan jantung. Nanti kita bisa sedikit singgung ya. Yang penting kalian tahu lah ya, jantung pembuluh darah dari seluruh tubuh masuk ke vena. Vena apa? Masuk ke jantung, masuk ke bagian mana? Nah, nanti ke katup apa? Terus ke bagian ventrikel apa? Terus nanti kemana lagi? Ya, itu penting. Ya, pasti kalian udah tahu semua lah ya. Nah, kalau di arteri ya, perdarahan, nah ini ada kalian juga bisa baca kalau di anatomical kan, oh kalau oh ini ke sini jantung kiri itu dari mana? Nah, dari left coronary artery kiri cabangnya ke mana? Ke ada dua cabang gitu ya. Nanti dari cabang itu cabang-cabang lagi ya. Nah, ini anatomi dari lapisan jantung ya. Kita lihat lapisan luar ya. Perikard ya. Ini antara perikard ya. Terus fibrous perikard ada serous perikard ya. Serous perikard ini atau kita sebut dengan parietal layer ya. Terus nanti ada space ya, pericardial space ini yang hitam ya. Kemudian baru masuk ke miokard. Miokard itu, nah itu ada lapisan juga ini, yaitu visceral layer serous pericard, ya, pericardium. Jadi kalau lapisan parietal itu yang nempel ke perikard, ya, kemudian yang visceral yang nempel ke miokardnya, ya. Nah, di sini ada space. Nah, space ini nanti yang
Kalau trauma ada pendarahan sering terisi, ya, terisi cairan yang disebut nanti bisa menekan jantung, ya, yang bisa menyebabkan tamponade jantung. Kalau trauma biasanya keisi darah, ya. Hmm. Kalau non trauma penyakit yang sistemik keisi cairan biasanya cairan eksudat atau transudat. Kemudian di sini yang lapisan terakhir yang ke ke bilik atau ke ventricle itu bukan snering. Ya tadi sudah sedikit disinggung trauma jantung ada trauma tajam dan trauma tumpul. Ya, trauma tajam itu kebanyakan ya ini ya apa disebabkan tadi ya oleh satu peluru yang paling sering ya. Yang bisa dilakukan pada trauma tajam ya kita lakukan primary survei tetapnya, pathway-nya, breathing-nya. Ini kan pasti yang bermasalah itu di C-nya ya. Circulation itu pasti bermasalah karena jantung dan pembuluh darah itu mainnya ya untuk sirkulasi. Ya, jika trauma tajam, peluru masuk cas, gitu, pasti akan terjadi pendarahan. Nah, kalau pendarahannya di tadi pericardial space, ya, itu bisa menyebabkan nanti tamponade jantung. Kalau tamponade di drainase dengan ya intratorakal atau perikardiosintesis. Ya. Nah, kalau pendarahan terus-menerus terjadi, terus setelah dilakukan perikardiosintesis, makanya tindakan agresif dilakukan torakotomi ya. Biasanya kalau di jantung itu torakotominya yang membuka di tengah ya sternotominya, membuka sternumnya. Tindakan left septumnya ya tadi perikardiosintesis ya kalau dia pastikan eh, kalau ada pendarahan di sekitar jantung pasti dia mengisinya ke perikard space tadi. Makanya dilakukan perikardiosintesis untuk drainase. Ya, kesalahannya ya sebelum kesalahan umum yang sering terjadi diagnosis belum ditegakkan secara tuntas. Tiga, menduga adanya luka tajam yang tembus ke torak atau ke jantung ya, tidak melakukan resusitasi yang cukup, tidak dilakukan perikardiosintesis segera pada kondisi hemodinamik yang buruk, keterlambatan definitif prosedurnya yang menyebabkan pasien kardiak arrest, ya, keterlambatan transportasi, ya, tidak menghentikan X-ray foto pada keadaan yang hipotensi atau tidak stabil. Nah, ini jadi pasien nggak stabil tetap aja difoto. Hmm. Harus stabil dulu ya kalau pemeriksaan penunjang stabil dulu baru dilakukan pemeriksaan penunjang. Dugaan adanya perlukaan jantung akibat trauma tajam untuk pada dinding torak ini kan sesuai anatomically ya, kebanyakan di sebelah kiri ya. Kalau kita curiga ada trauma di daerah siran ini ya, yang diakses di rongga torak itu, nah kita kemungkinan ada trauma di jantung. Ya. Ini batas-batasnya ya nanti kalian bisa baca sendiri. Ada gangguan shock dengan circulation yang terganggu. Shock itu kan kurangnya oksigenisasi, delivery oksigen ya dari sistem kardiorespirasi ke sel ya. Jadi nggak kecukupi kebutuhan oksigen dan makanan ke sel ya. Terus tadi sudah saya bilang sedikit kalau ada pendarahan di sekitar jantung ya, pasti dia akan mengisi ke perikard space-nya tadi. Makanya sering terjadi tamponan jantung ya. Ya, ini kalau ada benda yang nusuk nih, nusuk ke dinding dada di sekitar aksiran ini hati-hati. Jangan cabut pada di tempatnya ya. Biarin aja dia sampai di rumah sakit ya untuk tindakan definitifnya ya.
jangan dicabut. Ada pas dicabut set, pembuluh darahnya yang kena, wah, bleeding aktif nanti. Apalagi di situ pembuluh dulu udah besar ya, aorta, arteri pulmonalis, ya, vena cava, gitu kan. Vena pulmonalis itu kan pembuluh darah yang sangat besar. Cedera sedikit aja, pes, aduh, susah untuk ditangani ya. Nah, tamponade jantung ini yaitu suatu keadaan di mana terjadi kompresi pada jantung akibat penumpukan cairan ya, effusion ke dalam rongga perikard akibat biasanya kalau trauma darah ya, kalau non trauma bisa cairan efusi berupa transudan atau eksudan ya, bisa cairan apa warna kekuningan gitu ya, cairan fisiologis atau bisa juga nanah ya. Oke. Eh, Tidak semua luka tusuk jantung menunjukkan tanda tamponade atau Grasbeck ya. Dari 200 kasus trauma tusuk, jadi 63 kasus tamponade ya, dan 26 kasus yang memiliki gejala Grasbeck lengkap ya. Hanya 3 kasus yang tamponade tidak ada gejala Grasbeck. Jadi banyak ya, dari 63 kasus tamponade ya, ada luka tusuk di apa dekat itu jantung. Dari 200 kasus 63 kasus ada yang tamponade, 26 kasus ada gejala TSP yang lengkap ya, 3 kasus yang tidak ada gejala TSP-nya. Ya, kalau dibilang ya teman jantung itu ya temponet ya, jantung bapak sindrom kompresi jantung ya. Jadi karena rongga perikardnya terisi cairan space, kalau cairan bertambah dia akan menekan jantung ya, sehingga akan terjadi gangguan fisiologis ya, dan gangguan metabolik ya, kan fungsinya kalian sudah tahu fungsi jantung ya. Adanya cairan atau darah yang berlebihan pada rongga perikard menekan fungsi jantung ya, jadi sehingga jantung tidak mampu memompa sejumlah darah, sehingga lama-lama akan terjadi gangguan metabolisme. Etiologinya bermacam-macam ya. Ada timbunan bisa dimulai secara perlahan-lahan seperti penyakit keganasan, penyakit infeksi. Dapat pula sering pada kasus trauma. Gambaran klinis yaitu ini yang flashback tadi ya, takikardi, distensi vena leher, ya, penyempitan tekanan nadi, kemudian adanya gejala shock yaitu tekanan sistol dan diastol yang menurun. Nah, ini apa pulsus gejala pulsus paradoksis itu bisa didefinisikan sebagai perubahan lebih dari 10 mm Hg pada tekanan sistolik di antara inspirasi dan ekspirasi. Ya, diagnosis ya, anamnesis ya, riwayat koma, penyakit sebelumnya, infeksi gizi buruk, kelainan jantung bawaan, keganasan ya, hipotensi, distensi vena leher, dan suara jantung menjauh. Ya. Nah, itu flashback-nya. Kemudian ada gejala gangguan gangguan kardiorespirasi ya, berupa nadinya meningkat, ya, sesak nafas, khusus paradoksis, dan kadang CPV-nya meningkat. Pemeriksaan bisa dilakukan dengan X-ray foto ya. Dari X-ray foto itu didapatkan gambaran widening mediastinum ya. Jadi gambaran mediastinum medialisnya melebar ya. Jadi mediastinum di sekitar jantungnya melebar karena keisi cairan tadi ya. Pada gambar ekokardiografi adanya bekuan dan cairan darah di sekeliling jantung. Pada fungsi perikard atau perikardiosintesis didapatkan darah atau cairan. Ya. Pendekatan perikardiosintesis bisa prekardial, pendekatan parasipoid, subsipoid, dan intraabdominal. Ini
kan tata laksana nggak begitu penting sih ya untuk kalian karena level kompetensinya, tapi cukup kalian tahu aja ya. Pendekatan dengan teknik fungsi perikard, ya, perikardiosintesis dan fungsi parasipoid ya, perikardiosintesis juga. Pendekatannya beda-beda ya. Ada yang di subsipoid ya, di parasipoid ya, banyak sekali. Tujuannya eh, apa? Alat kita, tool kita bisa mencapai rongga perikard. Catatan penting dalam menilai perikardiosintesis, bila keadaan penderita membaik, ada yang memburuk, segera lakukan perikardiosintesis ya. Aspirasi 5 sampai 20 cc darah, naikkan stroke volume enggak. Meski sedikit akan memastikan diagnosis. Apabila pada tahap ini hasilnya negatif, tidak menyingkirkan hemoperikard ya. Seperti kita ketahui darah itu kan cepat ya bekunya ya. Bisa aja dia membeku bekuan darah ya. Kita pasang perikard, keluarnya cairan sedikit. Nah, itu nggak menyingkirkan dia eh, perikardio ya, tamponade jantung. Bisa aja dia pembekuan darah. Pembekuan darahnya banyak ya. Tapi nanti dari bekuan itu kan cair lagi dia. Cair-cair maka keluar. Makanya perikardiosintesis itu dipertahankan beberapa hari. Tadi sudah disinggung ya, foto X-ray dan ekokardiografi pemeriksaan penunjang untuk diagnostik. Nah, pemeriksaan penunjang untuk diagnostik dilakukan kalau hemodinamik ya, hemodinamik stabil intinya itu ya. Inisial luka tusuk jantung harus agresif, cepat dan tepat, seluruh anggota tim bedah ya, sesuai dengan protokol. Nah, ini yang penting buat kalian ya, tindakan primary survey-nya ya, RWNC, spine control, breathing, circulation ya. Nah, karena di circulation ini ya, jadi pasti ada gangguan yang di primary survey yang mengancam ini. Makanya kita selalu masih ke primary survey terus. Kancingnya susah tadi ya, susah ditangani. Ini pasang tube endotracheal ya, dengan pertolongan amubaik bersihkan rongga mulut dari darah, sekret benda asing ya. Ini untuk clear airway-nya ya, dan pastikan breathing yang bagus. Nah, ini untuk menangani C-nya pasang infus 2 jalur ya, jarum abukat yang besar ya. Kalau perlu pasang CVP untuk menilai venous pressure-nya ya, central venous pressure. Ambil contoh darah, sediakan darah ya, paling sedikit 5 pack ya. Kalau eh, melakukan hypotensive resuscitation ya dengan cepat dan atau pemberian darah. Nah, hypotensive resuscitation di sini kan seperti yang kalian ketahui ya, tujuannya untuk supaya tidak terjadi shock. Nah, jadi tapi nggak terlalu berlebihan cairannya ya. Kalau cairannya berlebihan yang kita berikan, yang dikhawatirkan apa? Plak-plak bekuan-bekuan darah yang udah ada, dia lepas lagi. Ya, makanya tensinya hanya kita pertahankan sampai nadi ya, nadi radialisnya teraba ya. Kalau nadi radialisnya teraba berarti kan suplai darahnya sampai ke perifer. Kalau nggak teraba, hipotensi harus kita naikkan dikit-dikit ya. Kemudian pasang pipa lambung ya untuk kompresi lambung ya. Kateter urin, kateter untuk monitoring output urin ya. Kalau anak-anak kan kalian udah tahu ya, 1 sampai 2 cc per kilogram berat badan per jam urin outputnya. Kalau dewasa kan setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan ya. Kalian hitung. Kalau
nggak keluar cairan sebanyak itu, berarti circulationnya masih terganggu, ya. Segera perikardiosintesis bila keadaan memburuk atau potensi terus tanpa perdarahannya, segera ke kamar operasi, X-ray foto bila keadaan stabil. Dan pemberian obat-obatan terbatas ya, hipotensi berlangsung lama, berikan bikarbonat, isoproterenol, ya, sedikit menaikkan cardiac output. Ya. Kalau ada gangguan jantung, kegagalan jantung, ya kasih kandilanit, ya, transfusi juga. Ini selektif ya obat-obatannya, bisa yang lain juga bisa. Nah ini tindakan lagi bisa dilakukan cardiac message ya, pijat jantung ya, bisa dilakukan close ataupun bisa dilakukan open. Ya kalau close kan pijat jantung dari luar ya. Kalau, open tuh di kamar operasi, pijat jantung dalam ya. Ini tindakannya ya itu perikardiosintesis sama kalau kondisi stabil lawan operasi ya. Operasinya tergantung dari mana yang mengalami trauma ya. Kalau di lapisan jantungnya kan bisa kita lakukan kardioterapi. Kalau di pembuluh darahnya bisa kita lakukan end-to-end anastomose ataupun bypass ya. Bypass dari pembuluh darah. Ya, tergantung dari lokasi kelainan dan cedera yang ada. Kalau di katup ya karena katupnya itu kecil bisa pergantian katup ya, atau kalau apa lukanya masih kecil bisa kita lakukan rapi langsung. Rapi itu langsung jahit aja ya. Nah, jahit jantung juga beda dengan jahit yang lain ya. Kalau jahit jantung itu kita pakai ini apa namanya? Pakai apa? Benangnya, benang yang unabsorbed yang nggak diserap, terus dia kita pakai matras ya. Terus pakai juga pengait itu supaya nggak lep. Ini dia kan jantung selalu gerak ya. Jadi nggak longgar, nggak terlalu longgar, nggak terlalu rapat. Kalau terlalu longgar bocor, masih ada bocornya. Kalau terlalu rapat dia nanti iskemik ya, jantungnya iskemik, bocor lagi gitu ya. Ini protokol trakosom akut ya. Ini kalian nggak perlu ini ya, cukup tahu oh ini butuh ini butuh tindakan operatif ya aja. Torakotomi nggak penting. Nah ini defek septum ya, defek sistem konduksi, laserasi arteria. Yang susah kalau ada gangguan sistem konduksi, terjadi aritmia dia, ya gangguan irama jantung. Ini juga nggak penting, yang penting kalian tahu. Nah, itu trauma jantung ya, jadi trauma jantung bisa juga di jantung dan pembuluh darah yang ada di sekitar jantung. Tadi kan pembuluh darahnya besar ya, ada vena cava, ya. Terus tadi aorta pulmonalis ya, ada arteri uh, aorta arteri pulmonalis, aorta ya, terus vena ya, vena pulmonalis, pembuluh darah yang gede-gede banget ya. Biasanya kalau ada trauma pecah di pembuluh darah tersebut, oh, hitungan menit ya, misalnya meninggal itu hitungan menit. Apalagi kalau di aorta itu, aorta torakalis atau pas abdominalis, dia trauma dikit aja, terus darahnya banyak banget, yang harus dilakukan tindakan segera. Kalau di kita kan rata-rata pre-hospitalnya yang kurang. Ada trauma, nggak langsung ditangani segera, ya. Cekcok dulu, nunggu ambulannya lama, ya.
Antar ke rumah sakit, di rumah sakit juga lama penanganannya nggak langsung juga. Jadi banyak yang meninggal. Nah, ini kita bahas sedikit tentang trauma tumpul jantung ya. Nah, kalau trauma tumpul bisa terjadi ruptur di otot jantung, baik di antrium ataupun ventrikel jantung. Bisa terjadi contusion atau memar di otot jantung. Bisa terjadi juga efusi perikard, ya. Bisa juga terjadi kerusakan septum dan katup jantung. Jadi banyak sekali kalau trauma ini ya, tergantung juga lokasinya tadi ya. Pada umumnya karena kecelakaan lalu lintas ya. Mau injury-nya karena satu kekuatan searah atau satu arah ke dinding dada ya. Bisa juga dari kekuatan dua arah, kompresi dari depan dan belakang atau dari lateral ke lateral ya. Kenaikan tekanan intravaskuler karena kompresi dari perut ya, anggota bawah, atau kekuatan deselerasi ya, pengurangan kecepatan segera des, kekuatan ledakan ya, juga kekuatan pantulannya. Ini energi-energi yang bisa menyebabkan trauma tumpul di jantung. Hmm, Pada trauma tumpul jantung selalu dipikirkan adanya kontusium miokard ya pada trauma tumpul dada di bagian depan, terutama trauma karena roda kemudi pada kecelakaan lalu lintas. Hati-hati trauma lain, misalnya trauma kepala, trauma abdomen, atau trauma tulang belakang ya. Nah, kalau ada trauma di kepala dan di abdomen, ya kita harus curiga ada trauma di dinding dada karena dia in between trauma. Jadi trauma abdomen, trauma kepala, antara kepala dan perut kan ada rongga torak. Nah, itu in between trauma. Jadi kita harus curiga sampai terbukti tidak ada trauma dada gitu misalnya ya. Oke, kesalahan yang sering terjadi tidak menduga adanya trauma tubuh jantung, tidak merawat penderita di rumah sakit dengan dugaan trauma jantung walaupun kakinya permulaan normal, tidak melakukan observasi tanda vital dan irama jantung dengan teliti, dan tidak melakukan pemeriksaan EKG serial dan enzim jantung. Ya, cara terapi waktu bergantung dalam seperti penelitian faktor akut, ya, monitoring timbulnya aritmia terutama 24 sampai 48 jam pasca trauma. Bila timbul aritmia di terapi ya medikamentosa, jika perubahan EKG ringan mobilisasi segera. Jika timbul efusi perikard, lakukan perikarditis. Katup yang sering rusak ada katup mitral, karena yang gede ya. Jika timbul kegagalan jantung progresif setelah terapi medikamentosa, maka sebaiknya katupnya diganti. Katup trikosi dan pulmoner biasanya lebih tahan trauma, kecuali bila penderita hipertensi pulmoner dan penyakit jantung sebelah kiri. Ya, kalau katup trikuspid kan letaknya lebih ke belakang ya. Kalau katup mitral itu kan lebih ke depan, lebih ke anterior. Kan dia antara atrium kiri dengan ventrikel kiri kan, jadi lebih depan, lebih anterior. Makanya sering terjadi kerusakan di katup yang mitral. Nah, kalau eh, kasus-kasus trauma tumpul pada dinding dada itu biasanya konservatif ya, kecuali dia ada eh, pendarahan di perikard tadi ya, yang mengisi di rongga perikard. Terus observasi itu yang penting ya. Bisa aja EKG-nya normal ya awal ya. Kemudian observasi 6 jam ya terjadi gangguan irama jantung atau adanya arteri yang kesumbat ya, arteri koronaria ya, koronaria yang kiri atau arteri koronaria yang kanan ya, itu penting ya. Karena apa? Bisa menyebabkan iskemik juga sama ya. Kalau yang sering kita itu kan karena aterosklerosis ya. Kalau di sini karena traumanya, jadi pembuluh darahnya rusak. Nah, selanjutnya trauma pembuluh darah. Trauma pembuluh darah juga sama dengan trauma jantung. Ya, jadi ada trauma tancap,
ada trauma tumpul ya. Trauma tajam biasanya terjadi laserasi, ya. Laserasi itu luka di luar, luka tusuk, atau luka tembak. Ya, trauma iatrogenik dari tindakan angiografi, operasi, ya, injeksi intraarterial itu bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah. Ya, kalau trauma tumpul bisa terjadi trombosis, bisa terjadi hematom, ya, pada kasus hati-hati pada kasus patah tulang, ya, yang ada gangguan vaskularisasi ya. Misalnya distal dari pembuluh darah itu iskemik, ada tanda iskemik ya, hati-hati. Ada konstriksi atau terjerat ya. Kalau tidak ditangani dengan bagus ya bisa menimbulkan um, nekrotik jaringan di distal yang pembuluh darah supply ya, bisa nimbulin amputasi. Tuh, makanya hati-hati. Pada trauma yang tidak langsung, ya, bisa menyebabkan spasma arteri, perlukaan arteri karena peregangan otot, ya, atau peregangan dari tulang, ya. Terus juga perlukaan arteri karena dislerasi atau pada aorta thoracalis, ya. Cacat kronis akibat trauma arteri bisa trombosis arteri, bisa fistula arteri venos, bisa aneurisma arteri, dan bisa terjadi emboli. Ya, trombosis arteri artinya ada apa? Ada trombus. Ya, trombus itu bekuan darah yang ada di arteri sehingga nyumbat dia. Ya, kalau terjadi trombosis, distalnya, suplainya pasti berkurang sehingga terjadi iskemik di distal. Ya, kemudian adanya fistula arteriovenas, artinya ada fistel. Fistel itu adalah hubungan antara arteri dan vena. Berarti ada lubang di arteri yang masuk ke vena. Itu juga bahaya ya. Ada yang buatan, kalau yang buatan itu kan untuk HD ya, hemodialisis itu disambung arteri dengan vena, disambung. Yang bisa ada yang dipotong ya, dipotong arterinya, dipotong, venanya dipotong, disambung jadi arteri venasa secara end to end. Ada yang di arterinya dilubangin aja, dilubangin terus venanya dilubangin, dibikin shunt ya. Itu juga bisa. Ada yang venanya dipotong, arterinya dilubangin terus disambung ya antara arteri dengan venanya. Itu jenis-jenis venous apa ya? Shunt ya. Kalau ini kan fistal karena trauma. Nah, aneurisma arteri ya, seperti kalian ketahui aneurisma itu ada defek ya, ada celah, ada. Jadi kalau namanya aneurisma itu lapisan arteri itu kan ada lapisan tunika ya, tunika intima, media, dan adventitia ya. Bedanya aneurisma dengan pseudoaneurisma, kalau aneurisma itu lapisannya semua ikut gembung ya. Jadi di defeknya di daerah tertentu itu gembung. Kalau pseudoaneurisma itu defeknya kecil, set, ya. Terus yang gembung itu bekuan darahnya. Jadi dia bekuan darah lama sehingga membentuk kantong. Kantongnya itu tapi bukan dari lapisan pembuluh darah, tapi dari bekuan darah yang lama dan membentuk kantong. Jadi kantong dia. Itu namanya pseudoaneurisma. Kalau aneurisma kan seluruh lapisan arterinya yang gembung gitu ya. Bedanya aneurisma dengan pseudoaneurisma. Atau terjadi emboli. Emboli juga sumbatan ya. Nah, pada trauma langsung ya, trauma langsung. Oh ya, tadi ada yang kelupaan dissection aorta atau ya, jadi kalau dissenting aorta itu jadi tunika intimanya rusak set, terus medianya darah melalui apa lewat tunika medianya. Tapi dia tidak menembus tunika adventisianya. Jadi ada celah ya. Jadi masuk ke
intima masuk melewati antara media, ya media bisa di yang berbatasan dengan intimanya atau yang berbatasan dengan adventisi yang masuk di celah-celah itu, nanti masuk ke intravaskuler ke pembuluh darah lagi lewat celah yang lain, itu namanya disseminating ya. Ya, trauma tajam ada dua penyebab ya. Tadi udah disinggung laserasi dan iatrogenik. Trauma tumpul tadi ya udah dibahas, ya. Trombosis, hematom, patah tulang dan terjerat. Nah, mekanisme kerusakan dinding arteri karena trauma tumpul langsung berlawanan arah dengan trauma tajam yaitu dari dalam keluar, ya dingin pembuluh darah dan lapisan intim dan advensi. Jadi kalau trauma tumpul itu dari dalam keluar, kalau trauma tembus dari luar ke dalam ya kerusakannya. Nah ini ya. Ini derajat arteri dan tanda klinis pelukaan tajam arteri. Ya, luar ke dalam set. Ini kalau tajam kan penetrasi ke intravaskuler. Nah, ini kalau yang grade satu penetrasinya sampai media aja, yang grade 2 sampai ke intra arterial. Ya, kalau sini putus, yang ketiga putus. Ini tanda perifer iskemiknya. Yang pertama nggak ada tanda, yang kedua mulai ada tanda, yang ketiga tandanya positif iskemik ya. Nah ini derajat dari trauma tumpul ya, kerusakannya dari dalam keluar. Ini grade 1 ya nggak ada gangguan iskemik perifer. Grade 2 mulai ada gangguan iskemik perifer. Grade 3 nih terjadi iskemik perifer. Trauma arteri tidak langsung, spasma arteri, terapi spasma arteri bisa kita lakukan pemberian papaverin sulfat ya. Dilatasi mekanis dengan injeksi NaCl intraarterial dengan tekanan balon Fogati ya. Jika spasmenya diatasi dengan pemberian balon Fogati, dikembungin lagi ya, spasmenya. Atau bisa juga blok simpatis dan injeksi intraarterial obat antispasmodik ya. Ini lokasi tersering trauma kompresi pada arteri karena fraktur supracondylar humerus ya di atas ya. Supracondylar humerus dan femur atau hematoma pasta dislokasi sendi lutut. Sering-sering ya kan. Hati-hati pada kasus fraktur yang patahannya mengenai pembuluh darah ya. Bisa menyebabkan trauma tumpul. Nah, ini mekanisme pelukan arteri pada peregangan sendi ya. Pada kasus-kasus dislokasi ya, itu kan keluar dari kaputnya dari ya kaputnya keluar dari mangkoknya juga menyebabkan perlukan spasma arterinya. Ya, diagnosa trauma arteri ya 5 langkah utama untuk menegakkan diagnosa trauma OTA ya. Anamnesis ya, trauma ya. Trauma tajam, trauma tumpul, atau ada penetrasi benda asing ya, ada perdarahan internal atau eksternal bibik. Bagaimana tanda klinis sistemik dan lokal? Ada shock enggak? Ada iskemik, warna kulit, suhu, pulsasi perifer, pengisian vena. Hati-hati bila pada tungkai dengan akral dingin pada keadaan shock. Jika iskemik perifer tetap setelah diterapi lebih dari 3 jam dilakukan langkah selanjutnya. Pemeriksaan arteriografi bisa dilakukan ya atau dengan USG Doppler ya pada kasus-kasus ekstremitas bisa kita bantu dengan USG Doppler ya atau segera lakukan operasi eksplorasi ya. Nah, ini penting ya. Ada namanya kasus trauma itu, trauma pada pembuluh darah, ada yang namanya hard sign dan soft sign. Kalau ada gejala hard sign satu saja, ya, berarti harus dilakukan tindakan segera, operatif ya. Kalau soft sign, ya, ada gejala soft sign berarti kita bisa diagnosis terlebih dahulu dengan USG Doppler atau arteriografi.
ya, tanda heart sign ya, pulsatif bleeding aktif ya, expanding hematom ya, palpable trill, terabat trill ya, adanya bruit ya, adanya tanda iskemik ya, yaitu pallor, paresthesia, paralysis, pain and pulselessness and poikilothermia. Itu tanda hard sign ya. Kalau soft sign, history of moderate hemorrhage atau injury, fracture, dislocation and penetration wound ya. Apa, penurunan pulse ya, nadi ya, tapi penyebabnya belum tahu. Kemudian ada gangguan defisit neurologis, yaitu tanda-tanda soft sign ya. Kalau hard sign ada tanda-tanda itu langsung operasi ya. Dok, kalau ini kalau bisa penunjang cepat ya bisa, nggak apa-apa. Kalau nggak ya harus dilakukan segera, tindakan segera ya. Kalau masih USG Doppler masih cepat kan, masih bisa kita lakukan. Tapi kalau arteriografi kan lama. Itu nggak dianjurkan pada kasus-kasus yang memiliki hard sign positif ya. Nah, ini energi mekanisme ya, penetrasi ya, perlukaan pada aorta karena deselerasi horizontal ya. Ini gambaran aja. Jadi kalian bisa membayangkan, oh, trauma seperti ini, trauma seperti ini ya. Nah, jika terjadi iskemik perifer, pertimbangkan adanya kompresi oleh fraktur hematofraktur atau konstriksi band circumference ya. Spasme arteri ya, tanda-tanda sistemik seperti keadaan shock ya. Konservatif hanya sebentar. Kalau dia ada gangguan hard sign tadi langsung ya tindakan. Kalau nggak ada hard sign, soft sign harus diagnostik terlebih dahulu. Pengobatan trauma arteri dilakukan pada dua hal ya. Prevensi eksaminasi akut dengan cara kontrol sumber perdarahan dan koreksi volume cairan yang hilang dengan darah dan cairan. Kan kalian udah tahu pasti ya, pergantian darah itu kan tergantung dari derajat eh, perdarahannya ya, derajat perdarahan derajat satu, 2 atau 3 atau 4 ya kan kalian tahu. Pada perdarahan derajat satu, kehilangan darah sekitar 700, di bawah 100, di bawah 750 cc, derajat 2 750 sampai 1500 cc, derajat 3 lebih dari 1500 sampai 2000 cc, ya derajat 4 lebih dari 2000 cc yang gitu ya. Kapan diganti, harus sedia darah? Kalau perdarahan derajat 3 dan 4 tuh butuh darah ya. Derajat 2 itu maybe ya. Masih mungkin kita berikan cairan untuk kompensasi, tapi maybe juga butuh darah ya. Kalau derajat satu masih bisa terkompensasi semuanya ya. Jadi nggak perlu transfusi darah. Ya, kontrol sumber pendarahan, kompresi digital dengan jari-jari tangan pada bagian proksimal untuk arteri perifer. Beban tekan ya, untuk pengobatan mau untuk pembuluh darah yang besar, pengontrolan sumber darah dengan cara kompresi digital langsung, ya dengan cara memakai balon kateter atau menggunakan klem bulldog. Ya, ini juga jangan membuang waktu sebelum koreksi definitif atau hanya melakukan kontrol pendarahan. Jangan mengelevasi ekstremitas yang terkena jejas karena akan mengurangi sirkulasi darah. Jangan beri pemanas atau pendingin pada ekstremitas yang iskemik. Ya. Konsep reparasi pelukan arteri secara definitif itu kontrol segmen arteri bagian proksimal dan distal dengan klem arteri ya, atau kita sebut juga bulldog kadang ya, klem arteri. Jadi khusus klemnya ya. Rekonstruksi arteri harus seoptimal mungkin ya. Tadi sudah bisa saya singgung yang end to end, artinya bagian yang putus itu proksimal dan distalnya disambung ya. Bisa dengan graf itu maksudnya ambil pembuluh darah vena ya, kemudian disambung ke
arteri. Jadi proximal distalnya disambung ke vena yang kita ambil tadi, ya. Atau interposition, ya. Bisa juga interposition, juga bisa bypass, ya. Kalau bypass itu arteri yang normal atas, terus ada luka, arteri yang normal bawah. Jadi di bypass, diambil pembuluh darah vena, terus yang normal bagian atas disambung dengan vena, yang bawah disambung dengan arteri yang normal bagian bawah. Jadi arteri yang tengah yang rusak dibiarin aja, ya. Jadi di bypass namanya. Ligasi arteri hanya dilakukan pada arteri yang kecil, ya. Ingat, ya, ligasi hanya dilakukan pada arteri yang kecil. Arteri yang besar jangan sekali diligasi, ya. Kalau di tangan jangan sekali-kali kamu ligasi arteri brachialis, ya. Terus arteri ulnaris, ya, itu jangan, ya. Kalau radialis masih sih masih bisa terkompensasi dari arteri ulnaris, ya. Karena dari pergelangan tangan itu 30% dari radialis, 70% dari ulnaris, ya. Kalau di kaki femoralis tuh popliteal, ya. Terus tibialis anterior, posterior jangan diligasi. Oke, ini penggunaan bahan kateter Fogati untuk dekompresi tadi, ya. Ini tadi repairnya. Komplikasi kegagalan revaskularisasi, trombosis arteri, aneurisma arteri, fistula arteri vena, dan emboli. Ini semua, ya, udah. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Nisa, Nisa, Nisa Asifa, mau tanya nggak? Ini kan agak apa namanya, level kompetensinya cuma sampai diagnostik sih, ya. Kalian 2000 berapa sih? 2000 berapa? Izin menjawab, Dok. 2022, Dok. 2022 ya, kayak aktif, ya. Radika, ya, Radika. Perbedaan tadi, aneurisma dengan pseudoaneurysma apa? Apa perbedaan aneurisma dengan pseudoaneurysma? Ada temannya lain yang bisa bantu? Hmm. Makanya saya nggak suka kuliah online, ya, karena kan kayak gini. Udah dari 240 yang aktif cuma 130. Tadi waktu awal 94, cuma nggak worth it banget. Terus apa yang disampaikan pasti juga nggak menyimak. Karena susah ini. Siapa lagi ini? Lulu Asifa. Apa perbedaan aneurisma sama pseudoaneurysma? Banyak banget.
Hah? Misel. Perbedaannya apa? Izin menjawab. Siapa ini? Saskia dok. Kalau misalnya Oke. ane- aneurisma itu tadi, kalau pada aneurisma itu lapisan pembuluh darahnya yang menggembung. Tapi kalau misal di pseudoaneurisma itu dia menggembung, yang menggembung itu defek-defek bekuan darahnya dok. Berarti kalau pseudonisme ada defeknya kecil, jadi ada bolong kecil sehingga nyebabin perdarahan. Nah, perdarahan itu tertampon. Nah, lama-lama dia membentuk kantong, ya. Jadi nanti ada aliran darah masuk lewat defek kecil itu, ces, nah, keluar, masuk lagi. Jadi itu. Kalau aneurisma kan semua lapisannya yang gembung, ya. Jadi kalau pseudonisme hanya defeknya kecil. Nah, perdarahannya lewat defek kecil itu, terus defeknya apa? Perdarahannya tertampon, nanti dia lama-lama membentuk kantong. Nah, jadi nanti kalau pas pembuluh darahnya lewat, eh, darah lewat, ada yang masuk sedikit, nanti keluar lagi. Jadi ada nanti kalau diraba ada trilnya, tuh ya. Kalau aneurisma semuanya pembuluh darahnya gembung, lapisan pembuluh darahnya. Bedanya gitu ya. Jadi ya sama-sama ada defek. Kalau dissenting, nah gimana? Izin menjawab dokter. Hmm. Izin Anu, menjawab dokter. anu, heeh. Kalau diseksi itu kerusakan pada tunika intima sampai ke media, tapi tidak merusak tunika adventitia. Nah, dia kalau masuk lagi ke pembuluh darah itu lewat lubang yang lain. Iya, oh, jadi kayak gitu ya, jelas ya. Terus bagian jantung nih, Lutfia ada nggak? Kamu tahu nggak bagian jantung itu apa aja? Ini kan anatomis banget ya, pelajaran-pelajaran simpel. Jadi, ayo, siapa yang bisa? Ihsan Ali, oh, ayo Ihsan, apa San? Ihsan Ali Nurrahman. Anatomi jantung masih ingat nggak? Nah, ada berapa katup apa aja? Hmm, Terus jantung itu ada berapa rongga sih? Ruang apa aja? Nah, oke. Ya, kalau vena cava masuk ke mana? Vena cava superior apa inferior? Terus lewat mana? Masuk ke atrium kanan. Terus untuk supaya oksigen. Arteri arteri pulmonaris itu kayak oksigen apa kayak karbo, anu, CO2, karbon dioksida. Nah, kan berarti, nah, itu. Habis itu masuk lagi apa ke jantung, ke atrium kiri, yang masuk ke atrium kiri pembuluh darah apa?
Nah, terus, hmm, nah, arteri koroner. Nah, arteri koroner itu dari mana sih? Nah, iya, sip, sip, sip. Berarti tahu saya. Mana misal tadi? Misal tak tanya belum jawab. Siapa sih? Ada nggak? Oh, udah keluar ya. Tadi ada. Hmm, Alfa, Alphanesia Gita. Nah ini kan kalau pembuluh darah aorta. Nah cabang utama aorta itu apa aja? Aorta thoracalis kemana aja dia? Tahu nggak? Penting ini ya anatomis itu penting banget. Soalnya saya di koas itu ya nol, anatomi itu ditanyain, aduh nol. Tapi nggak tahu karena mereka angkatan COVID ya, yang berapa ya, yang angkatan 2000, yang mulai kelasnya angkatan 2000 kan dia masuk itu udah COVID, terus nggak kuliah online itu hampir 2 tahun, kuliah offline-nya cuma setahun setengah. Itu waduh parah itu yang baru masuk ya. Mana tadi Alvanesia kita, aorta itu kan keluar dari ventrikel kiri. Nah, dia cabangnya kemana? Cabang pertama apa? Kemana aja? Nanti nyabang kemana lagi? Ke arah mana? Bisa nggak jelasin? Oh, siapa yang bisa jelasin? Dibantu Alvanesianya. Tuh kan? Kita tanya jawab gini pada ngilang. Tadi 140, sekarang tinggal 100. Pada takut. Eh, pada ngilang tuh kan 100. Siapa yang bisa bantu? Alvanesia. Brian. Brian Vicky. Ya. Nggak interaktif kuliah kayak gini kan. Makanya, kalau kalian nggak anu ya saya juga terserah lu lah mau tahu mau nggak. Yang penting tugas gue selesai gitu aja. Kalau nggak anu nggak ada feedbacknya. Izin membantu menjawab dokter. Rizky Nadia ya. Mm-mm. Setahu saya untuk aorta itu kan ada 3 cabang utamanya. Yang kiri itu ada arteri subclavian sinistra, terus ada arteri parotis communis sinistra, dan ada Itu di trunkus aorta mana tuh? Di aorta mana yang bagian atas set aorta sih. Aorta apa? apa Yang ya? keluar dari jantung set, kan aorta ada aorta ini. Aorta yang ascending atas. Mm-mm. Apa yang atas itu namanya? Pars thoracalis ya. Aorta pars thoracalis atas. Nanti dia nyabang kemana aja tuh? Kanan kiri atas tuh. Jangan dianggap sepele itu yang penting ya.
Kalian harus tahu main arteri itu harus tahu. Makanya tadi kan trauma pembuluh darah, jangan sekali-kali kamu meligasi pembuluh darah besar. Nah, kamu kan harus tahu di pembuluh darah besar. Nanti aorta abdominalis, kamu pas operasi kamu ikat aorta abdominalis. Jadi kakinya mati semua nanti. Pelvic ke bawah mati semua. Ya kan? Femoralis kamu ikat. Ada perdarahan femoralis kamu ligasi. Berarti nanti dari yang kamu ligasi ke bawahnya mati semua. Busuk. Ya kan? Itu. Brachialis gede segitu kamu ligasi. Ya penting itu. Implikasi klinisnya itu loh yang penting. Ada baru ujian saya sama mahasiswa itu yang baru. Anatomi apendik aja nggak tahu kasusnya apendik. Anatominya nggak tahu, patofisnya nggak tahu, diagnosisnya nggak tahu. Terus kamu mau dokter dokter cap apa kataku? Minimal lah baca ujian kayak gitu ya. Besoknya lagi ikut visit. Visit pasien saya cuma 3 orang. Ditanya pasiennya nggak tahu juga. Terus mau jadi apa? Giliran dimarahin, diem aja, nggak ada respect. Terus gua harus gimana kan gitu? Kan kalau belajar kan keinginan dari kalian. Suruh meriksa gimana cara? Suruh RT nggak mau. Alasannya inilah itulah. Dikasih pasien ini nawar minta pasien itu. Kan aneh kalian ini sekarang zaman sekarang ini. Nah dan itu kelas itu saya udah kamu ini kasusnya dek. Nanti anamnesis pemeriksaan fisik penunjang semua. Nanti bikin status. Habis itu ujian sama saya. Besoknya lagi tak tanyain mana ininya tugas dari saya. Pasiennya itu yang buat ini si X. Dok kalau boleh saya yang ini aja ya dok. Waduh, nawar lagi. Nggak boleh kayak gitu etika itu. Ya, kayak gini kan. Tadi kuliah awal 90 orang. Naik-naik tadi 150. Sekarang 100. Nggak ini. Sedangkan saya dikasih waktu sama tadi 8 sampai 84 7 sampai 8.40. Harus komit dong. Udah dewasa kita. Saya juga kehilangan waktu. Harusnya saya bisa lari, bisa olahraga. Demi kalian saya nggak olahraga. Kita saling menghormati lah, saling enak-enak. Angkatan kalian juga kan yang CSL kemarin pada komplain dosen. Dosennya udah datang, mahasiswanya cuma 3 dalam. Rame itu di grup dosen. Oke lah, kalau nggak ada ini lagi, nggak ada yang ditanyakan, nanti kalian belajar anatomi lagi ya, anatomi ya, fisiologi. Kan ini kita baru membahas C aja nih, circulationnya aja nih. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh lewat PJ ya, PJ blognya boleh. Nanti kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Terima dokter. kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. PJ, PJ, jangan lupa ya screenshot. Ini kan Terima udah kasih ditutup dok. nih. 79 ya. 79, Iya 80. dokter. 79 peserta. Oke. Yuk.